Bapak Ibu Dewan Juri. Kita akan lanjutkan dengan mengundi nomor urut berikutnya. Kepada rekan saya Jason, dipersilakan. Baik, untuk tim selanjutnya atas nama Ketua Diki Rustandi dengan judul Alat Pengangkut Sampah Otomatis di Sungai, Terintegrasi Sistem SCADA, Supervisory Control, and Data Acquisition. Kepada tim kami mohon untuk bersiap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikan hiu makan ikan hiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan ikan teri, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada kesempatan ini dan para audiens yang setia menemani di sini. Mari kita awali presentasi kali ini. Manusia menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari mereka. Semakin banyak kebutuhan mereka, semakin banyak juga barang yang mereka gunakan. Dan secara otomatis, maka meningkat juga jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Di Bandung, kota terbesar ketiga di Indonesia, terdapat pemandangan menguncangkan pada daerah aliran Sungai Citarum, di mana sampah plastik menumpuk begitu tebal seperti berikut. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Nah, menumpuknya sampah di Sungai Citarum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai, sarana dan fasilitas tempat sampah yang kurang memadai, serta akses pembuangan sampah di sekitar pemukiman warga cukup jauh, sehingga warga seringkali membuang sampah ke sungai. Berdasarkan data yang kami ambil dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, limbah yang terbuang ke Sungai Citarum pada tahun 2019 mencapai 431 ton per hari, hampir setara berat 66 ekor gajah Afrika dewasa. Selain itu, proses pengangkutan sampah di Sungai Kota Bandung ini masih dilakukan oleh petugas kebersihan dan sampai membuat TNI pun turun tangan. Namun, saking banyaknya jumlah sampah yang berlimpah, masih membuat pihak kebersihan kewalahan. Maka, dilihat dari permasalahan tersebut, kami perwakilan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan saya, Diki Rustandi sebagai ketua, ada Ibnu Hanifah Alem dan Novaldo Wijayanto sebagai anggota, serta Pak Dani Kuswadana PhD sebagai dosen pendamping yang selalu menemani dan mensupport kami selama ini, mengusung karya teknologi yang berjudul Alat Pengangkut Sampah Otomatis di Sungai Terintegrasi dengan Sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, atau kami beri nama dengan Angkasa. Nah, bagaimana teknologi angkasa ini bisa terbentuk? Mari akan kami bahas lebih lanjut dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noval Wijayanto. Digunakan dalam pelaksanaan PKMKC ini meliputi studi pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan praproduksi, lalu produksi. Kemudian akan dilakukan sinkronisasi pembuatan video. Apabila tidak sesuai, maka akan kembali ke tahap praproduksi. Sementara apabila sudah sesuai, akan dilanjutkan ke pasca produksi dan selesai. Langkah pertama dalam pelaksanaan yaitu studi pendahuluan. Tahap ini dilakukan dengan pencarian referensi baik itu dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat terlihat dari gambar di samping yang diambil pada bulan Januari 2020 atau lebih tepatnya sebelum masa pandemi, bahwasanya proses pengangkutan sampah di sungai masih dilakukan secara manual oleh petugas. Tahap selanjutnya yaitu tahap praproduksi. Tahap ini dilakukan melalui video conference bersama dosen pembimbing dan seluruh anggota. Tujuan dari lakukannya kegiatan ini adalah untuk menentukan desain rebuilding, spesifikasi, job desk, dan storyboard. Tahap ketiga atau tahap produksi yaitu termasuk dalam pembuatan video. Tahap ini diawali dengan pembentukan animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Selanjutnya dilakukan perekaman narasi, video visualization, dan hardware designing. Aplikasi yang digunakan meliputi Blender, Filmora, Audition, Photoshop, dan untuk SCADA menggunakan software Wonderware InTouch Machine Edition. Setelah selesai tahap produksi, dilakukan dengan tahap pasca produksi. Tahap ini meliputi composting atau penyatuan ke dalam suatu objek, video editing, dan rendering. Penekanan yang dilakukan pada tahap ini lebih mengarah pada resolusi dan transisi video. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya Ibnu. Material dasar yang kami gunakan dalam sistem mekanis yang kami konsep merupakan bahan yang anti karat seperti stainless steel atau metal yang dilapisi cat anti karat.
Bagian pertama didesain seperti konveyor diagonal yang dapat ditembus air dan dibuat sedemikian rupa untuk menyaring sampah. Konveyor ini didesain untuk dicor pada aliran sungai dan menggunakan motor listrik satu fase sebagai aktuatornya. Bagian kedua merupakan konveyor datar yang menerima sampah dari konveyor pertama dan diarahkan ke tempat penampungan. Konveyor ini digerakkan oleh motor listrik DC. Sistem ini selalu terkoneksi dan terpantau dari jauh menerapkan SCADA. Pada konveyor datar diterapkan juga sensor proximity konduktif dan aktuator kompresor. Berikut simulasi sederhana dari alat ini. Kami mengklasifikasikan sampah menjadi dua, yaitu sampah logam dan non-logam, di mana sampah logam akan terdeteksi oleh sensor induktansi dan didorong ke tempat penampungan terpisah. Setiap masing-masing sungai yang menerapkan alat ini akan memberikan informasi ke kantor pusat, dan kantor pusat akan memberikan aksi yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring alat, seperti sampah yang telah penuh atau terjadi kerusakan. Berikut salah satu aksi yang diberikan, yaitu operator mengirim petugas untuk mengambil sampah ketika sampah telah penuh. Berikut merupakan rangkaian elektrik yang dibuat meliputi input, proses, dan output. Bagian input meliputi sensor berat, sensor pH, proximity, dan kamera. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke ESP untuk diproses. Setelah itu, data tersebut akan ditampilkan pada Nextgen Graphics dan Firebase. Data tersebut kemudian dikirimkan ke Wonderware sebagai tampilan pada operator. Berikut SCADA interface yang digunakan. Terdapat tombol start untuk menjalankan alat, tombol database untuk melihat riwayat pengiriman data, tombol emergency untuk keadaan darurat, tombol fix jika sistem telah diperbaiki. Pada halaman ini ditunjukkan secara real-time data pH air, jumlah sampah, akurasi image processing, dan data error, serta hidup tidaknya aktuator. Konsep alat kami melakukan inovasi dari alat yang sudah ada, yaitu Automatic Reverse Solid Waste Scraper atau Arister yang dibuat oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang diketuai oleh Agung Trio Prapanca. Perbandingan angkasa dengan Arister berdasarkan beberapa parameter, yaitu aktuator Arister menggunakan motor DC, sedangkan angkasa menggunakan motor AC dan DC. Sumber tenaga Arister menggunakan aki dan angkasa memakai sumber PLN. Sistem monitoring Arister menggunakan IoT dan angkasa menggunakan SCADA interface. Arister tidak memiliki sensor pemilahan, sedangkan angkasa memilah sampah logam dan non-logam. Arister tidak memiliki sensor pH dan angkasa menerapkan pH 4502C. Arister menggunakan Gmail untuk informasi indikator sampah dan angkasa menggunakan SCADA. Kemudian berikut parameter yang hanya dimiliki angkasa, yaitu indikator kerusakan menggunakan SCADA, Open Database menggunakan Firebase, Object Detection menggunakan Image Processing, dan penggunaan SCADA menjadikan sistem angkasa berstandar industri. Adapun potensi hasil dan rencana berikutnya. Yang pertama, ada publikasi artikel ilmiah, di mana publikasi artikel ini telah kami lakukan pada kegiatan seminar internasional. Kemudian kami telah mendapatkan sertifikat presentasi dan proses artikel ini sudah mencapai revisi dan final paper. Selain itu, artikel berita juga sudah kami muat pada beberapa website. Kemudian, ada beberapa manfaat dari sosial ekonomi pendidikan, dapat mengedukasi dan meminimalisir kepada masyarakat terhadap pencemaran sampah di lingkungan. Manfaat dalam aspek ekonomi kemungkinan besar bisa direalisasikan dan diproduksi secara massal di beberapa aliran sungai, khususnya di Indonesia. Manfaat dari pemilahan sampah plastik pada alat ini bisa mendapatkan benefit dan bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang. Kemudian, proses pembuatan hak kekayaan intelektual telah kami buat juga dengan mendaftarkan karya berupa video simulasi dan desain alat dengan rincian nomor pencatatan 000205263. Selain itu, alat ini juga berpotensi untuk direalisasikan dan diproduksi dengan biaya yang dibutuhkan sebesar 5 juta rupiah. Wow, tentunya sangat murah sekali dengan alat yang ada sebelumnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih, untuk alat kami sangat banyak keunggulannya dibandingkan dengan alat yang sudah ada tersebut. Selain itu, angkasa juga berpotensi untuk menjadi keberlanjutan PKM lain. PKMP, data hasil pengujian angkasa dapat menjadi topik penelitian. PKMT, setelah direalisasikan, angkasa dapat diterapkan di mitra pemerintah yang mengelola sampah di sungai. PKMM, teknologi angkasa ini dapat melakukan kegiatan pengabdian di salah satu program pemerintah, yaitu program Citarum Harum. Dan PKMK, teknologi angkasa ini bisa diproduksi secara massal dan diterapkan di beberapa anak sungai Indonesia. Nah, begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah diucapkan.
Ikan hiu makan capcay, janganlah kamu membuang sampah di sungai. Hiu makan ikan, karena itu akan sangat merugikan. Ikan hiu makan cupang, maka dari itu angkasa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim nomor urut 14. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri dipersilakan. Silakan Pak Khalid. Silakan. Terima kasih Bu Am. Ya, selamat tim dari Mas Diki dan teman-teman ya. Dengan temanya yang saya kira sangat bagus terkait dengan sampah ini memang menjadi masalah ya, masih menjadi masalah di Indonesia. Salah satunya tadi yang diidentifikasi di Bandung ya, di Bandung. Walaupun Bandung juga semakin bagus sekarang, tapi tetap sampah di sungai menjadi masalah. Oke, tadi terakhir disampaikan bahwa estimasinya ternyata dengan model mekanis dan juga electrical termasuk juga pelaporannya sampai bisa online itu investasinya hanya 5 juta ya. Ya, ini 5 juta ini kira-kira untuk apa ya? Kalau kapasitas lah mungkin. Kapasitas berapa? Untuk sungai yang kalau sungai itu pakai lebar ya mungkin. Ya, atau identifikasi yang seperti apa untuk dengan harga segitu itu? Baik, Coba, Pak. ya, Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Untuk 5 juta tersebut itu baru kita mengidentifikasi untuk melaksanakan dari komponen-komponen per unit. Jadi kami belum mengidentifikasi ke lapangan secara langsung karena adanya pandemi. Jadi kami belum mengukur kapasitas sungai maupun dimensi-dimensi dari data sungai tersebut. Nah, selain itu, dari harga tersebut bisa jadi lebih mahal maupun lebih murah. Izin menambahkan, pertama terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Ya. Untuk harga menyesuaikan lebar sungai itu yang pertama. Bahwasanya kita menerapkan angkasa ini di anak sungai atau sebelum masuk ke Sungai Citarum pada sungai-sungai kecil. Nah, rata-rata lebar sungai di Kota Bandung itu tidak terlalu besar untuk ukuran anak sungainya. Seperti contoh di kampus kami juga ada anak sungai sekitar kalau tidak salah 1,5 meter untuk lebarnya. Nah, kami mengambil animasi dengan melihat model seperti itu. Dan perlu digarisbawahi untuk angkasa ini karena sistem yang terintegrasi, jadi bisa mengintegrasikan beberapa anak sungai sekaligus ke dalam satu sistem SCADA. Nah, untuk license SCADA-nya pun nanti hanya ada satu saja di kantor pusat, sedangkan itu bisa mengontrol beberapa anak sungai. Oke, jadi memang desainnya lebih diarahkan ke anak sungai begitu ya. Anak sungai, tapi ada kelebihan tadi, terintegrasi, artinya ada banyak anak sungai bisa diberikan, tapi nanti termonitor begitu. Oke, tapi sebenarnya penyumbang sampah terbesar itu apakah kalau di ini ya hasil identifikasi awal, apakah memang benar di anak sungai atau malah di sungai yang besarnya gitu. Jadi jangan-jangan kita mau ke anak sungai tapi ternyata banyak yang walaupun sebenarnya kalau sungai besar itu dari anak sungai, tapi kan belum tentu juga. Ada nggak identifikasi yang seperti itu? Terus juga nanti bagaimana kalau ini diterapkan di sungai yang besar, kan sebenarnya secara sistem kan sama ya, sungai itu ada aliran, terus ada sampah yang ikut begitu. Memang desainnya tentu akan berbeda, tapi karena tadi diawali dengan harga ini, maka saya arahkan ke sana. Gimana komentarnya coba? Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri, izinkan kami menjawab. Untuk pengaplikasiannya, setelah kami melakukan observasi studi lapangan pada sebelum COVID-19 kemarin, kami melaksanakan kuliah kerja nyata itu berupa dokumentasi yang sangat banyak sekali sampah yang penampung di sungai tersebut. Nah, rencananya aplikasi atau pengaplikasian atau penerapan alat kami ini, kami akan mencari sebelum aliran sungai yang menampung sampah tersebut. Jadi pada jalur yang kurang banyak terjadi penumpukan sampah. Izin menambahkan, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dewan Juri. Kami juga mengidentifikasi beberapa anak sungai seperti Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy. Bahwasanya sebelum sungai tersebut mengarah ke Citarum juga terjadi penumpukan sampah. Sedangkan di Citarumnya permasalahannya itu justru daerah-daerah kolot yang landai. Kan tetapi sampah juga berpengaruh karena pada musim kemarau
sampah menumpuk di anak sungai, tidak diangkut. Ketika musim hujan datang, sampah langsung masuk ke sungai yang besar. Maka dari itu terjadilah banjir. Nah, kami lakukan studi pada saat masa kuliah kerja nyata sebelum masa pandemi seperti itu. Oke, baik. Jadi identifikasi awal memang sudah dilakukan selama KKN ya. KKN sehingga data-data sudah didapatkan gitu. Oke, di sungai itu selain sampah itu kan juga ada yang mengganggu juga sebenarnya seperti ini, endapan gitu ya. Dan juga mungkin semacam material-material yang lain. Nah, ini bagaimana dalam desain tersebut? Sudah dipikirkan nggak? Kalau tadi kan seolah ini yang material ini nanti bisa dipilah seperti itu. Ya, mana? Di atas pertanyaan izin menjawab. Desain dari alat kami ini memang didesain untuk menyisir atau menyaring sampah objek-objek yang mengambang dari aliran sungai. Sehingga untuk endapan-endapan misalkan seperti pasir atau lumpur itu masih bisa melewati alat kami sehingga yang tersaring hanya bagian sampahnya saja. Objek-objek yang lebih besar daripada kerapatan saringan yang kami desain gitu Pak. Oke, ya, tapi sebenarnya nanti desainnya perlu dipertimbangkan karena material di air itu bersifat korosif. Walaupun dengan material yang bagus, tapi dengan adanya material yang lain itu tentu mekanisme itu bisa terganggu. Tapi sebagai sebuah ide saya kira ini bagus dan tentu kalau diimplementasikan akan lebih bagus. Monggo Pak Dewa bisa dilanjut deh. Terima kasih. Tiap orang tag-nya melalui pantun. Saya juga akan menyampaikan pantun kepada host itu. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu. Mantap Pak. Oke, Anda itu membuat desain ini mengatakan tadi itu bisa mendeteksi jenis sampah. Itu ada berapa kategori yang bisa Anda deteksi melalui desain alat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab Pak. Jadi pada alat kami itu bisa mendeteksi melalui pemilihan sampah dengan diterapkannya sensor proximity konduktif. Jadi kami mengklasifikasikan untuk sampah logam dan non-logam. Apabila sensor mendeteksi adanya logam, maka sampah terdorong ke tempat pembuangan terpisah. Izin menambahkan. Dan silakan. Pertanyaannya Pak. Selain menggunakan sensor proximity induktif atau konduktif yang digunakan, kami juga menambahkan fitur tambahan yaitu kamera untuk membantu proses klasifikasi yang sudah disertai dengan image processing yang akan mendeteksi bentuk sampah, juga monitoring. Jadi selain diklasifikasi menggunakan sensor, kami juga membackup menggunakan kamera yang disediakan di lapangan atau di sekitar alat yang kami terapkan nantinya. Oke. Anda mengatakan, saya belum paham betul sebenarnya di mana letak otomatisasinya, di mana letak perbedaannya secara manual. Tapi saya loncat dulu ke pertanyaan. Apakah sudah dihitung dari desain ini mana yang lebih efisien, cost efektif, yang manual atau yang otomatisasi ini? Kalau manual kan pakai tenaga orang gitu. Belum ya? Izin menjawab Pak. Izinkan kami menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk rentang cost-nya, apa perbedaannya dari manual dengan otomasi? Mungkin. Jadi alat kami itu hanya menggunakan satu operator saja untuk menerapkan di beberapa anak sungai. Nah, terlebih dari itu, untuk memberikan aksi dari SCADA ini hanya memberikan satu informasi kepada kantor pusat. Jadi tidak perlu orang banyak untuk pertama mengoperasikan alat, dan yang kedua mengangkut atau menginformasikan ketika indikator penampungan sudah penuh dan memberikan aksi maupun maintenance dengan orang banyak. Hanya operator saja yang berada di kantor pusat. Ya, bagus. Artinya apa? Kalau dilihat prospeknya ini memang apa?
merupakan pembaruan dari alat sebelumnya yang didesain oleh mahasiswa ITS gitu kan. Ada 4 kalau tidak salah pembaruan yang Anda lakukan. Cuman dengan SCADA, dengan IoT itu untung ruginya apa? Izin menjawab Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika menggunakan SCADA itu standar industri yang pertama, dan license-nya itu terlindungi. Maksud license terlindungi itu tidak semua orang dapat mengakses, tapi harus mempunyai license. Dan untuk kelebihannya sendiri, di alat kami kan hanya menerapkan satu software saja di kantor pusat. Jadi semua anak sungai terintegrasi untuk satu software tersebut. Nah, itu yang pertama. Kalau sedangkan IoT monitoringnya masih menggunakan script atau tadi menggunakan Gmail, tidak ada grafis. Nah, itu akan sangat sulit jika dipahami oleh operator jika masih berupa numbering. Sedangkan jika sudah menggunakan grafis seperti yang kami terapkan pada sistem SCADA akan lebih mudah untuk dipahami. Oke. Anda juga akan mengukur pH air. Apa ya konektivitasnya atau perlunya ini untuk mengukur pH air itu? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin menjawab. Kami menambahkan fitur sensor pH untuk sebagai supporting data, mengetahui apakah sungai tersebut bebas dari limbah, sudah bebas dari limbah atau belum. Data ini akan terkirim ke operator dan tersimpan di riwayat data yang kemudian akan bisa digunakan sebagai grafik dari waktu ke waktu perubahan pH air di sungai tersebut. Izin menambahkan, terima kasih atas pertanyaannya. Dari sensor pH, sempat disinggung kenapa kami menggunakan sensor pH. Karena di Bandung sendiri, masalah limbah pabrik itu masih menjadi masalah yang cukup ramai dibicarakan belakangan ini. Jadi ketika kualitas air itu terpengaruh oleh limbah tersebut, kami mencoba untuk mendeteksinya lebih awal, sehingga ketika ada sampah yang nanti dipilah atau didaur ulang, akan dideteksi dulu kualitas airnya seperti apa. Tidak akan terlalu berbahaya. Kami mencoba untuk mengurangi risiko tersebut. Anda perlu mungkin merubah desainnya, diperbaiki lagi sehingga kalau melihat ada kamera, ada detektor pH itu mungkin akan harganya lebih dari 5 juta. Itu dilihat lagi. Silakan Bu Aam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik ya. Dilanjut ya dari pertanyaannya Pak Dewa ya. Yang menarik justru ini bisa memberikan kontribusi ya buat program Citarum Harum ya. Betul. Ya, banyak sekali sukarelawannya ya, volunteer untuk mengerjakan program ini ya. Ini salah satu kontribusi dari mahasiswa UPI Bandung. Ya. Tadi disampaikan. Jadi secara teoritis kembali lagi ya ke konsep rancangan produk tadi. Kan tadi sudah dihitung estimasinya itu sampai berapa tadi? Harganya itu? Sekitar 5 juta Bu. Oh ya, sekitar 5 juta ya. 5 juta, kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya itu kan sebenarnya lebih mengestimasi ya dari produk yang dihasilkan ya. Jadi artinya investasi 5 juta tapi mampu menghasilkan fungsi atau manfaat yang banyak ya, benefit cost ratio ya gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kapasitas pengambilan sampahnya. Jadi berapa jam itu bisa menghasilkan berapa ton sampah gitu? Baik, izinkan kami menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk penampungan itu, kami karena belum melakukan simulasi dan mengambil data secara langsung gitu ya Bu. Jadi kami menggunakan sensor berat pada penampungan. Ketika sampah mengalir pada conveyor data dan terdata di data penampungan, maka ketika sensor sudah mencapai maksimum akan memberikan informasi kepada operator, dan setelah itu operator akan melakukan aksi berupa mendatangi dan mengangkat dari sampah tersebut. Ya, sebenarnya kan harus silakan tambahkan dulu, silakan. Pertanyaannya Bu. Jadi untuk maksimum apa yang bisa diangkut atau ditampung itu tergantung dari spesifikasi sensor yang digunakan. Seperti yang kami niatnya merancang sendiri untuk sensornya, menggunakan strain gauge misalnya, dan
riset dulu awal terlebih dahulu untuk mendapatkan data, dan untuk studi penyaluran sebelumnya sudah bisa 0 sampai 10 kg untuk sampah yang non logam. Nah, itu tergantung dari spesifikasi sensornya, dan juga untuk pengangkutan tergantung dari daya motor yang digunakan. Kembali lagi daya motor yang digunakan tergantung lebar sungai. Ya, tergantung. Tapi itu penting gitu. Penting harus dihitung. Kenapa? Karena pembanding dengan kapasitas produksi ya, artinya begini. Orang kenapa membeli investasi mesin mahal sekali karena sudah ditentukan kapasitas produksinya sekian gitu. Nah, jadi mestinya tindak lanjut berikutnya ya dalam pengembangan produk itu sudah dihitung kapasitasnya, seperti tadi kan yang di Wakatobi itu. Dia sudah bisa menghitung 1 jam sekian ton gitu. Nah, itu luar biasa, nanti bukan hanya Citarum ya, Cikapundung juga akan bersih kan. Gitu. Jadi punya obsesinya begitulah, thinking global, action lokal gitu ya. Pemikirannya dari Bandung tapi untuk dunia, kan luar biasa ya. Itu. Jadi kami harapannya karena ini problemnya problem masyarakat ya, sampah itu tetap menjadi bagian dari solusi gitu ya. Baik, sukses untuk semuanya ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih atas masukannya dan terima kasih atas pertanyaannya kepada Dewan Juri. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Selanjutnya kita akan mengundi nomor urut selanjutnya kepada operator, dipersilakan.